Halo, saya Hasian Liniwita. Saya seorang dosen tetap di Prodi D3 Keperawatan, Fakultas Vokasi, Universitas Kristen Indonesia. Saya lulus dari Magister Keperawatan SIN Karolus Jakarta. Dan saat ini saya diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengajar di mata kuliah keperawatan medikal bedah, mata kuliah konsep dasar keperawatan, mata kuliah praktek klinik keperawatan medikal bedah, dan mata kuliah metodologi keperawatan. Pengalaman saya bekerja di Rumah Sakit UKI selama 17 tahun merupakan modal buat saya untuk boleh memberikan, menyalurkan pembelajaran kepada mahasiswa khususnya pada saat praktikum keperawatan medikal bedah. Sebagai seorang dosen tentunya saya juga harus mengupdate diri karena di dalam pembelajaran tersebut khususnya untuk keperawatan medikal bedah memiliki bobot yang besar sebesar 60% dan ada banyak soal-soal yang diminta ketika kita dosen mengirimkan soal-soal untuk ujian kompetensi nasional perawat. Kami, secara khusus saya, memberikan soal-soal yang konsentrasinya pada keperawatan medikal bedah. Pada saat proses pembelajaran, khususnya di bagian praktek klinik, khususnya juga lebih khusus lagi di laboratorium, ketika melakukan prosedur, banyak prosedur-prosedur yang dipelajari oleh mahasiswa. Karena banyaknya sistem yang dipelajari untuk keperawatan medikal bedah. Untuk itu, ketika pembelajaran tersebut maka saya berusaha untuk mengupdate diri lebih baik lagi untuk dapat mengajarkan, menyalurkan banyak prosedur tersebut kepada mahasiswa. Dan saya sangat senang ketika memberikan praktikum klinik, praktikum laboratorium, di mana pada saat proses tersebut dan di akhir, saya akan meminta kepada mahasiswa memberikan evaluasi. Khususnya pada proses pembelajaran di bagian mana mereka mengalami kesulitan, maka sebagai seorang dosen tentu saya akan memberikan waktu lebih khusus buat mereka dengan memberikan pengkayaan laboratorium kepada mahasiswa. Dan pada akhirnya saya juga meminta mereka untuk dapat menyampaikan evaluasi diri saya sebagai seorang dosen di bagian mana nih Ibu Hasian bisa lebih meningkatkan diri. Contoh saya menyampaikan kepada mahasiswa apakah Ibu ketika mengajar speed atau kata-katanya mungkin lebih cepat sehingga saya akan belajar lebih baik lagi ketika dalam proses pembelajaran tadi khususnya di praktik laboratorium. Demikian persepsi diri pribadi saya mengucapkan terima kasih. Kamera roll, 3, 2, 1. Ya, selamat sore buat semua mahasiswa Ibu yang hari ini boleh bersama-sama dalam pembelajaran keperawatan medikal bedah. Sore hari ini Ibu Hasian akan memberikan topik pembelajaran menilai tingkat kesadaran. Beberapa menit waktu ke depan kita akan belajar bagaimana cara kita menilai tingkat kesadaran pasien. Karena nanti pada saat kalian praktek klinik keperawatan dasar, kalian akan diberi tanggung jawab oleh petugas kesehatan lainnya, diantaranya dokter, ya, atau mungkin dengan kakak perawat yang ada di ruangan yang menjadi penanggung jawab akan meminta kalian, adik minta tolong nilai tingkat kesadaran pasien. Nah untuk itu sebagai seorang mahasiswa keperawatan kita diberikan tanggung jawab itu untuk bisa menilai tingkat kesadaran. Nah sore ini kita sama-sama belajar melihat bagaimana kita menilai tingkat kesadaran pasien. Adapun tujuan pembelajaran ini menjelaskan konsep tingkat kesadaran pada pasien, menyebutkan komponen pemeriksaan pasien, tingkat kesadarannya, melakukan tingkat kesadaran
menggunakan EVPU dan GCS. Nanti kita lihat apa itu EVPU dan GCS. Kemudian menginterpretasi hasil pemeriksaan kesadaran pasien. Seperti tadi Ibu sebutkan, nanti kita bisa menyampaikan kepada dokter ataupun kepada petugas perawat yang bertanggung jawab, dan juga kita bisa menuangkan pada dokumentasi catatan keperawatan. Kita akan lihat bersama-sama apa itu definisi dari tingkat kesadaran, yaitu kemampuan seseorang merespon rangsangan lingkungan secara tepat. Sebagai indikator, penting fungsi sistem saraf pusat, khususnya korteks cerebri dan ARAS. Apa itu ARAS? Singkatan dari Ascending Reticular Activating System. Ini dia skala pemeriksaan tingkat kesadaran. Kita lihat sama-sama ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa paham betul, dan kalau nanti Ibu memberikan kasus pemicu, soal kasus yang akan Ibu berikan nanti di akhir pembelajaran, kalian bisa menjawab. Kita sama-sama memperhatikan yang pertama, yaitu EVPU, yang diartikan sebagai alert, verbal, pain, unresponsive, yaitu penilaian tingkat kesadaran secara cepat dan sederhana. Nanti kita lihat detailnya seperti apa EVPU. Kemudian GCS, Glasgow Coma Scale, skala standar yang lebih detail. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan neurologis tambahan bila diperlukan. Nanti di sana ada pemeriksaan nervous. Sudah belajar nggak pemeriksaan nervous waktu lagi di IBD? Iya, sudah ya, pembelajaran nervous, ada saraf atau nervous 1 sampai 12. Nah, itu bagian dari pemeriksaan neurologis tambahan ya, dan banyak lagi lainnya yang nanti kita lihat penilaiannya untuk pemeriksaan neurologis tambahan. Kita lanjut dengan ini dia, skala EVPU. Kita lihat sama-sama. Apa itu? Yang bagian A-nya itu adalah alert, sadar penuh, responsif. Contoh, ketika kamu datang ke pasiennya, ya, Ibu, selamat pagi suster. Itu namanya sadar penuh. Iya. Kemudian yang di bagian verbal, bagaimana kita merespon yang di bagian verbal? Ketika kamu kasih salam ke pasiennya, Ibu selamat pagi, pasiennya tidak respon, tidak membuka mata, lalu kamu kasih dengan suara yang lebih keras. Kamu sampaikan seperti apa? Ibu, selamat pagi Ibu, dengan mendekatkan suara kita ke telinga pasien. Dia bangun, berespon ketika kita memberikan suara keras. Itu disebut penilaian kita secara verbal, betul. Kemudian P-nya itu pain, dia meresponnya ketika kita memberikan rangsangan nyeri. Ada beberapa penilaian untuk rangsangan nyeri ini. Yang pertama, kita akan memberikan penilaiannya dengan memberikan rangsangan pada kuku pasien. Mungkin Ibu bisa praktekkan ke tangannya Leli. Pasiennya tidur, ya. Lalu kita tadi dengan suara nyaring tidak juga bangun, lalu kita kasih rangsangan nyeri, kita tekan, pasiennya membuka mata. Sakit? Sakit? Ya. Jadi bisa kita langsung kasih yang lebih kencang lagi. Sakit? Sakit. Dia akan membuka mata. Itu artinya kita ketika memberikan rangsangan, stimulus rangsangan nyeri ke pasien, pasiennya membuka mata, maka penilaian kita disebut dengan pain ke pasien ini, ya. Dia bangun merespon ketika dikasih rangsangan nyeri. Rangsangan nyeri selain kita memberikan rangsangan yang kuat pada kukunya, bisa juga dengan cara menekan bagian sternumnya menggunakan jari-jari tangan kita ini ya, kepalan jari-jari tangan kita tekan di bagian sternum agak kencang dan dia bangun ya. Sebaiknya sih lebih bagus penilaiannya tadi dengan kuku ya kan, kadang-kadang kalau dengan ini suka ada yang berbekas gitu ya, nanti takutnya kelihatan tampak merah, terus keluarga bertanya, suster kenapa merah ini keluarga saya gitu ya, yang sakit misalnya papanya atau ibunya. Nah, jadi sebaiknya lakukan penilaian rangsangan nyeri menggunakan rangsangan kuat pada jari-jarinya di kukunya ya. Kemudian yang terakhir itu U-nya, apa itu U? Unresponsive. Sudah, pasiennya dipanggil, dikasih rangsangan nyeri, nggak mau bangun, maka kita kategorikan pasiennya ada di penilaian unresponsive, tidak ada respon sama sekali. Ya, nah itu yang untuk U-nya.
kita lanjut dengan penilaian Glasgow Coma Scale atau yang pada umumnya sering kita sebut pada saat kita ada di lapangan nanti disebut dengan GCS. Iya. Nanti contohnya nih, Hoironisa dikasih sama dokternya suruh kamu coba periksa dengan penilaian GCS gitu kan. Jangan bilang apa ya GCS ya, jangan sampai seperti itu. Ya, harus sudah paham apa itu GCS. Kita lihat sama-sama menilai untuk tingkat kesadaran itu berdasarkan 3 komponen. Apa itu? Ice-nya, ya, berdasarkan ice, lalu verbal, dan yang terakhir motorik. Ya, yang dinilai apa saja? 3 komponen. Ice, verbal, motorik. Ya, dan total keseluruhannya yang tertinggi 15. Ya, dari mana dapat 15 nih? Lihat yang nilai tertingginya. Ya, nilai tertingginya mata itu nilai tertinggi berapa? 4. Verbalnya 5. Motoriknya 6. Maka totalnya 15. Dan nilai yang paling rendah adalah 3. Ya, karena masing-masing item hanya dinilai 1, ice-nya, verbalnya 1, motoriknya 1. Jika tidak ada sama sekali rangsangan dari pasiennya, ya, ketika nanti kita lakukan pemeriksaan. Nanti setelah ini kita akan lakukan pemeriksaan di laboratorium untuk menilai tingkat kesadaran. Ya, kemudian lanjut dengan secara detailnya kita lihat, Ibu detailkan di sini untuk tadi penilaian ICE itu totalnya tadi yang tertinggi berapa? 15. Yang nilai tertinggi total keseluruhan untuk 15. Tapi untuk ICE-nya sendiri nilai tertinggi 4. Itu harus dihafal supaya nanti kita bisa menentukan penilaian masing-masing dari komponen tersebut. Ya, nilai tertinggi untuk mata itu adalah 4. Nah, yang 4 itu dia membuka mata spontan. Tadi seperti yang penilaian EVPU, Ibu selamat pagi, pasiennya langsung membuka mata. Kita kasih nilai 4. Ibu selamat pagi, pasiennya masih tidur. Ibu selamat pagi dengan suara nyaring, dia baru membuka mata, nilainya 3. Ya. Lalu yang kedua nilainya bila 2 itu dengan rangsang nyeri, ya. Dengan nyeri ketika tadi kita kasih rangsangan nyeri di kukunya atau di daerah sternumnya tadi, maka dia membuka matanya nilainya 2, ya. Kemudian nilainya 1, ya, itu sama sekali tidak ada respon dengan tadi ketiga pemeriksaan yang kita sudah lakukan ke pasiennya. Kita lanjut dengan pemeriksaan verbal. Verbal ini artinya apa? Iya, respon dengan suaranya bagaimana, ya. Kita datang, selamat pagi Ibu, gitu ya. Dia akan menjawab pagi suster, nilainya 5. Ya, nilai tertingginya 5. Lalu, Ibu selamat pagi. Dia jawab, ya gitu. Nilainya 4. Kemudian, nilai 3. Nilai 3 itu yang mana? Nilai 3 itu adalah ketika kata-katanya tidak tepat. Tanya, ibu tahu nggak sekarang ada di mana? Dia nggak respon tuh kan tadi, gitu kan? Kita ini kayaknya nggak ngerti sama sekali nih pasien. Kita lebih detailkan lagi pemeriksaan kita. Ibu tahu nggak ini sekarang hari apa? Nggak tahu suster. Ibu tinggal di mana? Misalnya gitu ya. Atau ibu tahu nggak? Ibu ada di mana sekarang? Ada di rumah katanya. Berarti nilainya berapa? 3, ya. Kemudian yang kedua adalah suara tidak jelas, ya. Ketika dia kasih rangsangan nyeri tapi tetap dengan nyerinya, ya. Ibu, kita kasih rangsang nyeri gitu ya, dia nggak jelas, dia hanya gitu saja ya. Atau mungkin dia hanya dengan erangan suara merintih begitu ya. Nah, itu nilainya 2. Yang satu adalah tidak ada respon sama sekali. Sudah kamu kasih rangsangan nyeri dengan suara keras semua, tidak ada rangsangan, tidak ada sama sekali yang tampak dari pasien ini responnya, maka nilainya 1. Lalu yang ini di bagian motoriknya, kita lihat sama-sama nilai tertingginya adalah 6. Dia dapat melakukan perintah. Nilai yang kelima, lokalisasi nyeri. Ya, dia ketika kita kasih rangsangan tadi di kukunya, dia langsung ini ya, langsung lokalisasi nyerinya. Lalu menarik diri dari nyerinya. Dia hanya, kalau yang itu dia hanya cuma seperti ini saja. Ya, dia hanya sedikit responnya. Nah, kalau yang ketiga itu adalah kita kasih rangsangan nyeri ya ke pasiennya, dia meresponnya fleksi. Jadi fleksi itu mengarah ke arah badannya gini. Ya kan? Dia langsung begini. Tapi dengan tentu sudah pasti kondisi itunya matanya tutup mata gitu ya. Biasanya itu bersamaan
kita menilainya, AIS-nya, verbalnya, dan motoriknya. Jadi ketika dia begini, ini nilainya 3. Ketika dia begini, ini nilainya 2. Ya, tidak ada sama sekali rangsangan nyeri, rangsangan di pasien ini, dia tidak merespon, sudah dengan rangsangan nyeri yang kuat sekalipun, maka nilainya 1. Ya, itu untuk motorik. Ya, nah, jadi kalau dari interpretasi istilahnya dikatakan 13 sampai 15 itu kesadarannya baik. Kalau dia di kategori di trauma, kita kategorikan dia sebagai cedera ringan, ya. Kemudian 9 sampai 12 itu kesadarannya mulai terjadi penurunan. Ya, penurunan, maka kita perlu observasi. Kemudian yang terakhir, dia kurang dari 8 itu koma. Nah, ini langkah-langkah untuk menilai pemeriksaan ini ya, kesadaran pasien dengan nilai status umum pasien, gunakan FEPU, kemudian GCS, dokumentasikan. Tadi Ibu sudah sebutkan harus kita dokumentasikan. Nah, ini kasus singkat. Silakan dari contoh kasus yang ada di depan ini ya, yang Ibu sampaikan, pasien tidak responsif saat diberi rangsangan nyeri tapi bergerak ketika membuka mata. Kira-kira menurut kalian berdasarkan materi yang Ibu sudah sampaikan, ya, pasien ini ada di mana? Silakan. Ibu, saya izin menjawab. Ya, silakan Leli. Menurut kasus tersebut dari AVPU adalah P atau pain, karena pasien bisa merespon ketika diberikan rasa nyeri. Ya. Oke, jawaban Leli benar ya, bahwa penilaiannya berdasarkan FEPU itu adalah di kategori pain. Pasiennya itu berespon ketika diberikan nyeri. Itu dengan penilaian FEPU. Bagaimana dengan GCS? Kira-kira tadi berdasarkan komponen yang 3, AIS, verbal, dan motoriknya, kita nilai untuk GCS-nya ada di bagian yang mana? Dan nilainya berapa? Ada yang bisa menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Kalau di GCS-nya itu respon matanya itu ada di 2, karena dia tuh ngerespon saat ada rangsangan nyeri. Lalu kalau misalnya di respon verbalnya juga ada di 2, jadi dia tuh ngerespon tapi suaranya nggak jelas, kayak cuman erangan atau karena kesakitan doang. Terus kalau di motoriknya ada di 4, karena dia itu narik diri dari nyerinya. Jadi totalnya itu di 8. 8 ya, karena motoriknya 4. Oke, jawabannya oke, sudah good ya. Nilai total keseluruhan dari kasus ini untuk GCS-nya ada di nilai 8 ya. Apa yang perlu kita perhatikan sebagai peran perawatnya ya, adalah kita melakukan pemeriksaan rutin, mencatat perubahan kesadaran. Ketika terjadi perubahan kesadaran, jangan lupa memberi informasi kepada dokter. Artinya kita kolaborasi. Kemudian melaporkan hasil kepada tim medis tadi sudah ya, memberikan intervensi lebih awal. Jadi ketika sudah tahu kondisi pasiennya mengarah ke perburukan, maka sebaiknya kita perawat memberikan poin penting, artinya memberikan catatan penting di dalam dokumentasi keperawatan dan nanti itu dilaporkan ya. Kemudian ini referensi yang Ibu Hasian gunakan ya, kondisi pasiennya tadi ini sudah ya dapat digunakan secara total yang kita temukan secara untuk tingkat GCS-nya tadi ada 8 ya. Kemudian FEPU-nya ada di bagian pain. Oke, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam pembelajaran hari ini. Kalau tadi kita sudah dimulai di dalam doa, mungkin diakhiri di dalam doa juga. Ada yang mau berdoa? Iya, silakan. Amin. Baik. Terima kasih untuk kebersamaan kita ya. Selamat sore. Iya. 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 Selamat sore buat semua anak-anak Ibu mahasiswa keperawatan. Sore ini sesuai dengan kontrak pembelajaran kita ada praktikum untuk di laboratorium ini melakukan penilaian tingkat kesadaran. Seperti yang sudah kita pelajari di teori ya, bahwa sebagai seorang perawat kita harus tahu menilai tingkat kesadaran pasien kita ya. Kalau Ibu bisa evaluasi sebelumnya,
bahwa yang kita sudah pelajari di teori ada berapa untuk menilai tingkat kesadaran? Ada berapa jenis? Ada 2. Iya, kita menggunakan EVPU ya bersama dengan GCS. Nah, sore ini bersama Bu Hasian kita akan sama-sama menilai tingkat kesadaran pasien ya. Di tempat tidur ini sudah ada pasien kita. Dia setelah kita lihat datanya bahwa ternyata pasien ini mengalami kondisi tiba-tiba pingsan di rumah, dibawa oleh keluarga, dan sekarang dia ada di tempat tidur ini, dibawa ke rumah sakit, di tempat tidur dilakukan pemeriksaan. Kita akan menilai ya tingkat kesadaran pasien berdasarkan GCS. Berarti ada 3 komponen yang akan kita nilai. Ada AIS, ada verbal, ada motoriknya. Ya, kita akan nilai di pasien kita ini. Kita lihat berapa total nilai GCS-nya, ya. Baik, Ibu akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, nanti yang lain bisa mengikuti, ya. Contoh untuk menilai tingkat kesadaran, ya. Ibu, selamat pagi Ibu. Ibu, selamat pagi. Ibu, apa kabarnya Bu? Ibu tahu ada di mana sekarang? Bu? Di sawah. Ibu sekarang ada di rumah sakit ya. Ibu ada di rumah sakit sekarang ya. Iya. Kemudian kita akan lakukan pemeriksaan kepada Ibu ya. Selanjutnya ya. Ya, tidur lagi. Loh, pasiennya tidur lagi. Berarti kita harus menilai lanjutan untuk tingkat kesadarannya. Kita belum menilai untuk motoriknya karena tadi Ibu langsung memberikan salam, dia kembali posisinya tidur. Ibu, coba angkat tangannya Bu. Ibu. Ibu kasih rangsangan nyeri ya. Nah, pasiennya membuka mata dan menarik tangannya karena Ibu memberikan rangsangan nyeri. Nah, sekarang kita akan sama-sama menilai untuk GCS-nya. Kira-kira pasien ini berdasarkan penilaian tingkat kesadaran tadi dengan GCS ada di nilai berapa? Ada yang bisa mencoba menjawabnya? Iya, silakan Indah. Nah, ada nilainya 10, di matanya ada 3, terus verbalnya ada 3, di motoriknya ada 4. Iya, jadi total nilainya 10. Iya, jawaban Indah benar. Selanjutnya, ke depannya Ibu berharap kondisi bagaimanapun nanti pasien kalian ketika nanti diminta, ya, kamu bisa melakukan penilaian tingkat kesadaran nggak Dek? Nanti kalau ketika nanti praktek klinik kan, kalian kan mau turun ke praktek klinik lapangan kan? Nah, nanti kalian akan bisa melakukan pemeriksaan ini. Ibu Hasian sangat berharap supaya kalian mampu melakukannya. Karena sudah kita pelajari bersama-sama di laboratorium, jadi tidak ada alasan nanti tidak tahu melakukan pemeriksaan dengan tingkat kesadaran dengan penilaian GCS. Karena itu yang paling sering. Tadi sudah Ibu sampaikan ya sebelumnya di dalam perkuliahan kita di teori bahwa yang paling sering kita gunakan untuk menilai tingkat kesadaran adalah dengan menggunakan penilaian GCS, dan itu juga ada di dalam format pengkajian keperawatan yang nanti wajib kalian isi ya. Itu dari Bu Hasian untuk pembelajaran praktikum kita pada sore hari ini. Kiranya nanti kedepannya kalian bisa sukses untuk melakukan penilaian tingkat kesadaran ya. Sampai bertemu di lain waktu ya. Semangat tetap ya.